Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita ini rahmat dan nikmat-Nya, sehingga dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, semuanya itu dapat kita gunakan untuk bisa memperbanyak amal kebaikan di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita berharap mudah-mudahan nanti di waktu kita ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap di dalam keadaan biqalbin salim, dengan hati yang menyerah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, di dalam kehidupan kita ini, kita harus senantiasa memperhatikan terhadap hal-hal apa saja yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita ini tidak bergeser daripada ketentuan-ketentuan Allah. Oleh karenanya, pada hari Jumat yang lalu, saya membawakan ayat tentang orang yang berpengaruh terhadap kita, sehingga kita ini bisa menyimpang daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu kita ini salah di dalam mengambil teman. Siapa seharusnya yang kita jadikan sebagai teman di dalam kehidupan kita ini, itu semuanya tidak kita perhatikan. Pagi hari ini saya akan membacakan ayat yang mengingatkan kepada kita semuanya ini, agar supaya kita semuanya ini senantiasa berwala atau menjadikan Allah sebagai wali, berwala kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, secara asal wali itu adalah dari bahasa Arab, tetapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Dan wali itu artinya adalah banyak. Bisa sebagai pemimpin, bisa sebagai penolong, bisa juga sebagai pelindung. Banyak sekali arti daripada wali itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-55, di situ disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa seharusnya di dalam kehidupan kita ini yang harus kita jadikan sebagai wali. Allah menyampaikan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu itu adalah yang pertama Allah, yang kedua Rasulnya, yang harus kamu jadikan sebagai wali di dalam kehidupanmu itu. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah. Sebagaimana kemarin yang saya sampaikan pada waktu haji wada, haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyampaikan khutbah, dan khutbah ini terkenal disebut dengan sebutan khutbatul wada. Khutbatul wada yang disampaikan oleh Nabi di Arafah pada waktu jamaah haji akan melaksanakan wukuf. Pada waktu itu khutbah yang disampaikan Nabi berada di atas unta. Nabi berada di atas unta. Begitu pula waktu melaksanakan tawaf. Tawaf tersebut dilaksanakan di atas unta. Ini bisa kita bayangkan bahwa sesungguhnya melaksanakan ibadah haji pada waktu tersebut adalah di dalam keadaan yang enak. Sekarang tidak bisa. Jangankan dilaksanakan di atas unta, tidak di atas unta saja berdesak-desakan setengah mati. Kalau wukuf tidak berdesak-desakan, tetapi kalau tawaf berdesak-desakan. Pada waktu haji wada tersebut Nabi menyampaikan bahwa sesungguhnya Nabi meninggalkan dua perkara, yang mana kedua perkara tersebut harus betul-betul menjadi pegangan kehidupan bagi kita semuanya selaku umat Islam. Apabila kedua perkara tersebut kita jadikan sebagai pegangan, maka dijamin kita ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua hal yang ditinggalkan oleh Nabi itu adalah yang pertama kitab Allah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Jamaah yang berbahagia, di dalam ayat ini disampaikan oleh Allah bahwa sesungguhnya yang harus kita jadikan sebagai wali di dalam kehidupan kita ini, yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah. Wali, penolong, pemimpin, atau juga bisa teman dekat, teman akrab. Makanya terusannya ayat berbunyi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kita semuanya ini harus berwalikan kepada Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Orang yang beriman ini adalah alladzina yuqimunas sholata, yaitu orang-orang yang mereka semuanya mendirikan sholat.
orang yang beriman betul-betul dibuktikan pengakuan keimanannya itu dengan sholat yang dilakukan sehari-hari di dalam kehidupannya. Kalau dia mampu, wayu'tuna zakata, dan mereka semuanya itu selalu memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Wahum rokiun, dan mereka selalu rukuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, kita sering mendengarkan senandung atau pujian yang diucapkan